Contoh, sholat itu di Quran disebut hasanah. Quran surah ke-11, Hud ayat 114. Aqimis sholata tarafain nahar wa zulafan minal lail innal hasanati yudhibnas sayyiat. Sholat yang kita kerjakan sehari 5 waktu itu 17 rakaat plus dengan tambahan sunnah yang lain, itu oleh Quran disebut hasanah. Nah, setiap kita mengerjakan perbuatan hasanah, maka konsep dasarnya akan melahirkan bekal, diberi nilai bekal untuk pulang ke akhirat. Ya, berapa bekalnya? Setiap hasanah itu 10 poin. Ada di Quran surah ke-6 ayat 160. Ya, ini jangan dianggap biasa ya. Nanti kita lihat nih. Nanti taunya saat akan meninggal. Jadi akan meninggal semua hasanah dikonfirmasi. Makanya ada orang yang ketika akan meninggal kan senyum, tenang. Panggilannya panggilan ketenangan, hasil ibadah. Contoh, dalam sholat kan kita tadi ada tumakninah ya. Ya, sholat, rukuk tumakninah, sujud tumakninah. Itu tumakninah itu kalau terus dikerjakan memberikan sifat kepada jiwa. Sifatnya disebut mutmainnah. Nanti jiwa mutmainnah ini akan dipanggil saat akan meninggal, dikonfirmasi dengan pahala hasanahnya. Makanya ketika dipanggil Quran surah 89 ayat 27 sampai dengan 30, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Kenapa ada yang tenang, senyum? Karena ditampakkan. Ya. Dulu ada seorang kakek itu yang sangat soleh, ahli masjid. Hari Kamis itu, ya, beliau selalu merawat masjid. Hari Kamis ba'da asar sedang puasa, itu masya Allah, itu cuma di belakang sandaran, kemudian merem-melek begini, meninggal. Dalam keadaan yang sangat nyaman gitu. Ahli masjid wafatnya di masjid, cuma merem-melek, meninggal. Itu hati-hati belakang ya, yang merem-melek tuh ya. Oke. Balik sini. Man jaa'a bil hasanati falahu asyru amthaliha. Siapa yang mengerjakan satu perbuatan hasanah, dia dapat 10 poinnya, 10 kebaikan. Nah, 10 ini itu detailnya disebut dengan ajrun, lahum ajrun ghairu mamnun. Ajrun itu bahasa kita yang disebut dengan pahala namanya. Nah, ini yang kita kumpulkan hasilnya berupa apa? Pahala. Ajrun. Jadi yang ikut tuh ininya, hasanahnya. Dan 1, 2, ngitungnya bukan 1, 2, 3, 4, bukan begitu. Cara menghitungnya contoh di hadis Muslim, Anda baru masuk ke sini nih, tempat ibadah, mau sholat misalnya, itu baru datang sudah mendapatkan 25. Jarak 1 ke 2-nya 500 tahun. 2 ke 3-nya 500 tahun. Demikian seterusnya. Baca Quran setiap hurufnya itu 10 kebaikan. Ya. Nah, problemnya apa? Apa kaitan dengan pembahasan kita? Maaf sekali dengan bahasa ini. Setiap kita itu kan meyakini bahwa kita akan pulang. Akan meninggal. Ya kan? Gak ada satu pun, apalagi kita yang beriman, yang tidak meyakini bahwa satu saat kita akan meninggal. Ini kan sementara. Anda sesibuk apapun berada di sini, pasti hakul yakin bila tiba waktunya pasti pulang kan? Pasti meninggal kan? Tapi pertanyaannya, di antara sekian orang yang yakin akan meninggal ini, sudahkah dia menyiapkan bekal yang cukup untuk pulangnya? Coba perhatikan. Untuk yang sementara saja, yang kita tinggali saat ini, betapa luar biasa seriusnya. Kerjanya berangkat gelap, melewati banyak kemacetan, pulangnya gelap lagi. Ya kan? Serius kita kerjakan, tata kelolanya, aturannya dan sebagainya. Untuk mengumpulkan apa? Untuk mengumpulkan kenyamanan-kenyamanan dunia yang sifatnya sementara. Bila tiba waktunya, rumah yang sudah dikumpulkan jadi mewah itu, kendaraan yang luar biasa, pakaian yang bagus-bagus. Pada akhirnya ketika pulang, kan nggak bisa dibawa ke sini pun. Mau pindahan rumah cuma 2x1. Sementara yang ada sekarang sudah dikumpulkan begitu besar. Karena memang bekalnya berbeda. Jadi konsep Quran itu, ingat, konsepnya itu sangat luar biasa. Hei, kamu mesti sukses dunia, akhirat pun bahagia juga. Makanya hasanah itu oleh Allah dibagi 2. Ada konsepsi dunia, ada akhirat. Ya. Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 201. Wa minhum may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Jadi keseimbangan dalam Islam itu Allah enggak menginginkan kejar akhirat, dunia lupakan, tidak. Karena mencari akhirat itu tempatnya di dunia. Tapi jangan sampai juga terjadi, maaf, dunianya luar biasa, akhiratnya nestapa.
Nanti kita akan temukan pengaruh-pengaruh ibadah ini, ada yang terkait dengan dunia, tapi pokoknya adalah akhirat. Ini gambaran pertama. Nah, kenapa puasa? Kenapa puasa? Karena dari sekian kita beraktivitas, sekian lama diberikan waktu berkehidupan, kadang-kadang kebanyakan manusia lupa dengan tujuan berkehidupannya sehingga tidak siap untuk pulang. Contoh, kemarin di Pondok Indah saya sama-sama menghitung. Ini rata-rata usia berapa ya? Kita ambil 40 lah ya. Ya, entah ke atas atau ke bawah, 40 ya. Konsepnya begini aja, 40. Ya, 40 tahun itu kalau kita potong sedikit untuk tidurnya kira-kira berapa tahun? Akumulasi setengahnya lah ya. Dari mulai berkehidupan, tidur siang, tidur malam, kurangi 20 tahun. Jadi yang digunakan aktivitas 20 tahun. Oke. Dari 20 tahun ini yang dipakai ibadah berapa tahun? Kurangi kerja, makan, macam-macam. Ambil setengahnya ya. Jangan terlalu pesimis lah. Ambil 10 lah. Nah, ini yang dipakai sholatnya, ibadahnya, macam-macam. Dari yang 10 tahun ini, yang ibadah, yang ikhlas berapa tahun? Kan konsep diterimanya kalau ikhlas kan? Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Ambil 5 tahun lah ya. Jadi usia 40 tahun itu amalan potensial yang dibawa untuk pulang 5 tahun. Potensial. Ya kan? Dan ingat energi potensial kan ada kaitan dengan H juga kan? MGH kan? M dikali G kali H kan? Ya kan? Bukan cuma gravitasi dunia tapi harus ada keseimbangan akhirat kan? Halo? Betul ya? Baru jadi kinetik kalau ada itu baru kan setengah M dikalikan V kuadrat kan? Tambah kedua jadi mekanik kan? Baik. Kita balik ke sini. Dari 5 tahun yang ikhlas nih, maksiatnya berapa tahun? Udah kebayang ya sekarang ya? Dan harapannya kan ke sini surga Firdaus kan? Bersama Nabi kan? Bekalnya mana? Itulah yang menjadikan sifat Rahman dan Rahimnya Allah diaktualisasikan kepada kita dalam wujud Ramadan itu. Allah menginginkan sekalipun waktunya terbatas, tapi dengan kasih dan sayangnya diinginkan oleh Allah setiap hambanya yang beriman itu punya peluang yang tinggi untuk mendapatkan rahmat Allah di akhirat berupa surga. Maka didatangkanlah setiap tahun 12 bulan itu dari sekian kesibukan 30 hari khusus untuk meningkatkan ketakwaan personal ini sehingga meningkatkan peluang-peluang untuk mendapatkan rahmat di akhirat. Kenapa wujudnya puasa? Karena puasa adalah desain satu-satunya yang menjadikan setiap manusia mudah meningkatkan amal soleh. Satu, Anda kalau tidak sedang puasa, jangankan sholat sunnah, maaf, sholat fardu pun kadang terlambat. Dan kesannya biasa. Nanti lihat saat puasa, jangankan sholat fardu, ketinggalan sunnah, gelisah. Lihat awal pertama Ramadan nanti, ya, para ibu bahkan sudah maaf sekali, ya, sudah mulai memesan tempat, membuk tempat-tempat saf pertama dengan sajadah itu. Dan itu bukan ngejar sholat fardu, ngejar tarawih. Dan tarawih sunnah kan? Ya kan? Anda keluar dari sini, ada yang minta, belum tentu diberi. Tapi saat puasa, yang tak kelihatan mata itu ditanya. Berapa fakirnya, berapa miskinnya, berapa yatimnya. Dikumpulkan. Jadi puasa itu dahsyatnya apalagi Ramadan, bisa membuat seseorang itu mengakumulasikan semua potensi ibadah yang bisa dilakukan. Orang yang nggak pernah ke masjid, itu Ramadan bisa saf pertama. Tapi saya tidak katakan setiap yang saf pertama nggak pernah ke masjid ya. Tapi bisa datang itu luar biasa. Ya, Quran yang nggak pernah jarang ngaji itu bisa tadarus. Itulah dahsyatnya Ramadan. Satu. Yang kedua, ketika seseorang sudah mulai mendapati Ramadan, apalagi dia serius dia bekerjakan itu, maka potensi-potensi maksiat yang mengikis kebaikan-kebaikan itu bisa dijaga, bahkan ditekan dan dihilangkan saat Ramadan. Seorang yang pemarah sekalipun, itu bisa libur marahnya Pak. Ada pemarah jam 5:30 dicaci maki. 30 menit lagi buka. Jam 6 buka, 5:30 caci maki. Dia nggak balas, dia diam aja. Istrinya heran, dia tanya, kok nggak balas Pak? Tar habis maghrib. Bisa tahan. Ya. Karena konsepnya demikian, minimal dia takut batal puasanya, dia melatih dirinya dari sejak awal. Korupsi bisa libur tuh. Ya. Sogok menyogok bisa libur, takut batal. Ya. Itu konsep dasar pertama, kenapa dimunculkan puasa? Karena panggilannya ketakwaan personal, ini bagian pertama. Jadi secara singkat begini,
Di balik kesibukan dunia yang kita kerjakan, sekali-kali Allah minta kita sadar, hei ingat kamu akan pulang. Kalau memang belum bisa mendapatkan yang optimal, optimalkan Ramadan. Karena itulah saya cepat langsung ke ayatnya. Ini kalau waktunya panjang, saya bisa detilkan dari setiap huruf Quran. Contoh, waktunya panjang, cuma kesempatannya ini. Yuk, masuk ke Al-Baqarah 183. Saya ambil contoh singkat saja. Ya ayyuhalladzina amanu. Saya ambil satu ini saja. Itu kalimat. Ya disebutkan 361 kali dalam Al-Quran. Itu menunjuk panggilan. Bisa panggilan dekat, menengah, dan jauh. Nidaul qarib, mutawassit, wal ba'id. Huruf panggilan di gramatikal bahasa Arab itu ada 14. Tapi yang di Quran digunakan hanya ya. Pemanggil dekat, menengah, dan jauh. Ayyuha disebutkan 150 kali dalam Al-Quran. Ayyunya berfungsi menguatkan pesan, haknya mengingatkan. Alladzina disebutkan sebanyak 1080 kali dalam Al-Quran. Panggilan mencakup semua tanpa kecuali. Laki-laki, perempuan, besar, kecil, dan semua status keduniaannya. Perhatikan baik-baik. Betapa satu huruf ini kesannya luar biasa. Khusus untuk Ramadan. Panggilannya dibuka dengan ya ayyuhalladzina amanu, seakan-akan Allah ingin memberikan pesan yang kuat. Hei semua hambaku, laki-laki, perempuan, besar, kecil yang merasa beriman. Terlepas dari tingkat keimanan kalian beda-beda. Ada yang imannya kuat sehingga merasa dekat dengan Allah. Konfirmasi iman kuat itu begini. Kita kalau ingin ukur iman kita kuat atau lemah, ya nanti ukurannya di Quran surah ke-8. Ayat yang kedua contohnya. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Insan beriman yang sejati itu ukurannya kalau dipanggil disebutkan nama Allah, itu ada getaran di hatinya, mengonfirmasi. Karena itu diperdengarkan nama Allah setiap hari 5 kali, setiap pergantian waktu di telinga kita. Telinga itu bahasa Arabnya udhun. Jamaknya disebut adzan. Maka diperdengarkan dalam adzan lafaz Allah, Allahu akbar, Allahu akbar. Nah, teman-teman merasakan nggak waktu ada panggilan itu di hati itu ada getaran kan? Allahu akbar, Allahu akbar, ada getaran kan? Nah itu konfirmasi iman. Kalau kemudian itu direspon dan sadar saat dipanggil, misal subuh 4.35 dipanggil, Anda masih tidur, Allahu akbar, Anda langsung bangun, ya Allah sudah adzan, wudu, siap-siap sholat. Nah ini menunjukkan iman Anda standar. Masih charter tuh. Standar. Ya, Anda jam kerja jam 7 di sini, masuk jam 7, standar kan? Ya kan? Tapi yang hebat tuh begini, dipanggil 4.35, jam setengah 4 dia sudah bangun. Ada yang begitu. Ya, itu isyarat misal di Quran surah ke-4 ayat 103. Innas salata kanat 'alal mu'minina kitaban mauquta. Insan beriman tuh tahu waktu salat karena tahu dia siap-siap sebelum dipanggil. Itu yang hebat. Nah, maka orang-orang yang standar itu yang menengah jaraknya. Ya, hei yang menengah, yang kalau dipanggil baru datang. Ya, atau yang merasa imannya kuat. Sebelum dipanggil sudah siap-siap. Ada yang lemah, dipanggil 4.35, dia baru bangun 5.34. Pun belum ingat sholat. Ya. Tapi dahsyatnya dalam Ramadan, di hari pertama dipanggil, Allah tidak melihat semua tingkat keimanan itu. Allah panggil semua dengan satu huruf yang sama. Seakan-akan mengatakan begini, aku tidak peduli betapa tingkat iman kalian. Maka di detik ini aku panggil semua tanpa kecuali. Yang lemah aku kuatkan, yang menengah aku dekatkan, yang dekat pun aku tambahkan kekuatan kembali. Itulah yang menjadikan semua kita tanpa peduli karakteristik imannya, parameter tingkat rendah dan tingginya. Coba lihat, bukti ayat ini. Di awal Ramadan semua semangat. Lihat nanti, hari pertama Ramadan. Ya, kita insya Allah tanggal berapa nanti? Tanggal 1 Ramadan, ya, 1 Ramadan. Yang kemungkinan Masehinya nanti saya sampaikan belakangan saja, ya, belakangan saja. Tapi insya Allah sama 1 Ramadan. Pas 1 Ramadan, malam tarawih, itu semua akan kumpul di masjid. Terlihat, nggak peduli apakah dia jarang ke masjid, apakah dia jarang berjamaah, itu bisa kumpul semua. Tapi problemnya adalah Allah turunkan rahmat itu hanya di awal untuk memberikan sebuah bekal dasar. Nah, apakah kita mampu menjaga itu atau tidak sampai akhir itu kembali kepada manusianya masing-masing. Itulah sebabnya butuh tarhib. Kalau nggak disampaikan dari tarhib,
itu bisa terjadi kemajuan. Anda awal sampai 10 sah, hari kedua maju 9, 3, 8, ya. Terus sampai dekat mudik kosong kan? Ya. Dan itu selalu diingatkan sebelum Ramadan, tapi kejadian terus gitu. Coba lihat nanti. Ya, karena apa? Motivasinya berbeda. Motivasinya berbeda. Nah, ini poinnya. Jadi di awal Ramadan, ya sudah diingatkan dalam ayat yang pertama turun, Allah berikan perangkat kemudahan bagi setiap